Tenang saja Kak Chow. Tak ada satupun keluarga Sun yang akan keluar hidup-hidup. Ibu aku pulang. Sun Xiaofan. Jangan takut. Sebentar lagi kau akan menyusul. Ayah dan ibumu di sana. Xiaofan cepat lari. Lepaskan tanganmu. Ibu, Bajingan. kakek tolong aku. Aku sudah lama menunggumu. Kakek menungguku. Keluargamu tertimpa petaka keluarga. Kau lari sampai ke sini. Semua ini adalah takdir. Berlututlah dan panggil aku guru. Maka aku akan membawamu ke gunung dan mengajarimu ilmu sakti. Guru-guru, kita mau kemana? Gunung Ling Tai Fang Chun, Gua She Yue Sansing. 18 tahun lalu, keluarga Sun tertimpa petaka keluarga. Aku beruntung bisa selamat. Aku ikut guru ke gunung, berlatih keras selama 18 tahun, menguasai 72 perubahan bumi. Jika dendam ini tidak terbalas, aku Sun Xiaofan bersumpah bukan manusia. Ayah, ibu, aku pulang. Sekarang aku hanya ingin liburan. Jika tak ada hal penting, jangan ganggu aku. Ubah. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Maaf, aku benar-benar tak sengaja. Pelan-pelan, pelan-pelan. Maaf, maaf. Beraninya kau mengintipku mandi. Maaf ya, aku tidak sengaja. Cari mati. Tunggu dulu, Kak. Ini rumahku kan? Rumahmu. Rumah ini sudah kubeli. Namaku ada di sertifikatnya. Maaf, aku tidak sengaja. Aku tidak tahu. Tempat ini punya pemilik baru. Saat aku punya cukup uang, aku akan membelinya kembali. Sudah terlambat. Tempat ini sudah diincar oleh pengembang. Cantik, hari ini adalah batas waktu terakhir. Aku katakan sekali lagi, tidak akan kujual. Tanah ini diincar oleh Tuan Long di seluruh kota Beihai. Siapa berani melawannya? Tuan Long, dia pikir dia itu siapa? Aku paling suka menghajar orang yang keras kepala, terutama wanita. Saudara-saudara di jalanan memberiku sebuah julukan, Bang Teddy. Ternyata kau hanya seekor anjing. Dikasih hati minta jantung ya. Lepaskan jubah mandinya sekarang. Tidak kusangka, kau punya kemampuan juga. Kawan beri dia pelajaran. Wajah secantik ini, sayang jika harus terluka. Buka sendiri, atau perlu aku bantu? Badut kecil. Jangan salahkan aku jika kasar. Diam. Apa yang terjadi? Tidak bisa gerak. Kalian tiga pria dewasa menindas seorang wanita. Apa hebatnya itu? Bukan urusanmu.
Kalian masuk tanpa izin, menindas yang lemah, memaksa jual beli, dan berpikiran mesum. Bertemu denganku adalah kesialan kalian. Aku Lepas, jangan bergerak. pergi dari sini sekarang. Jangan kotori tempat ini. Sebutkan namamu kalau berani. Ingatlah ini, namaku Sun Xiaofan. Sun Xiaofan. Enya, Tak kusangka. Ternyata kau hebat. maaf mengganggu. Tunggu sebentar. Katamu ini, rumah lamamu. Lalu kau tinggal di mana? Dunia rumahku. Langit selimutku, bumi tempat tidurku. Aku takut mereka balas dendam. Lebih baik kau tinggal di sini. Anggap saja aku menyewakannya. Baiklah, Dili. Sun Xiaofan, Hormat Tuan Master, Orang yang kusuruh selidiki. Bagaimana hasilnya? Sun Xiaofan ini sangat aneh. Saat ini hanya ada catatan usia 1 sampai 6 tahun, 18 tahun lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? keluarga di Shangdu dan keluarga Sun Beihai adalah teman lama. Jadi mereka dijodohkan sejak bayi, tapi keluarga Sun dibantai, putra Sun Wei menghilang. Masalah ini akhirnya terlupakan begitu saja. Jadi Sun Xiaofan ini adalah tunanganku. Rumor beredar, dalang pembantaian keluarga Sun di masa lalu adalah orang terkaya Beihai, Li Wenchao. Li Wenchao. Li Wenchao mengadakan pesta besok. Dia akan mengundang tokoh masyarakat Beihai. Sun Xiaofan muncul sekarang. Kemungkinan besar dia mengincarnya. Jangan biarkan Sun Xiaofan merusak rencana kita. Li Wenchao. Siapa kau? Kejadian 18 tahun lalu. Apa kau sudah lupa? 18 tahun lalu, kau sisa keluarga Sun. Ingatlah, namaku Sun Xiaofan. Besok aku akan di pesta ulang tahunmu. Ambil kembali milikku. Mereka yang terlibat pembantaian keluarga Sun akan kubayar dengan darah. Itu hanya mimpi buruk. Tak perlu bersikap seperti ini. Tuan Long, jika sisa keluarga Sun ada, aku tak bisa tenang. Guna, Ayah angkat. putri angkatku Guna. Jika dia bertindak, pasti takkan gagal. Terima kasih Tuan Long. Selama ada aku, di Beihai, tak ada yang berani berulah. Nona Guna, anak kemarin itu mengaku Sun Xiaofan. Tak tahu apa dia. Orang yang kau cari. Lebih baik salah bunuh 1000 daripada melepas 1 pun. Iya, benar sekali. Nona Guna, dia ahli bela diri. Peringkat 9 daftar naga. Kelak punya kesempatan bekerja di Istana Naga. Hadapi Sun Xiaofan. Itu terlalu berlebihan. Jangan matikan mesinnya. Aku hanya butuh 5 menit. Aku sudah menunggumu lama sekali. Kau tahu aku akan datang. Aku ramal itu wanita. Dan aku dengan wanita ini berjodoh 3 kehidupan. Ramalanmu salah. Aku datang membunuhmu. Bunuh aku. Aku tak punya dendam padamu. Kenapa mau membunuhku? Di Beihai, yang menyinggung Tuan Long hanya akan mati. Di Beihai, orang yang bisa membunuhku belum dilahirkan. Aku tak pernah bicara dengan mayat. Ubah. Apa yang terjadi? Mau membunuhku dengan mentimun. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Diam. Matilah kau. Kenapa tak bisa bergerak? Apa yang mau kau lakukan? Fitur wajahnya tajam dan indah. Begitu murni dan transparan. Sempurna dari segala sudut. Lepaskan aku. Lebih sedikit akan gemuk. Kurang sedikit akan kurus. Tubuhnya sangat sempurna. Siapa namamu? Katakan dan aku lepaskan. Guna. Guna, nama yang sangat indah. Aku akan mengingatmu. Lepas. Mati saja kau. Ini untukmu. Tak tahu malu. Jika tidak patuh, pantatmu akan dipukul. Tahu tidak?
Kau malu ya? Ternyata punya karakter. Nona Guna, baru 3 menit. Kau sudah membereskannya. Sungguh luar biasa. Diam. Cabut. Beraninya menghina putri angkatku di Beihai, tak ada yang bisa melindunginya. Tuan Long, bahkan Nona Guna tidak bisa menanganinya. Jika dia benar-benar datang, mengacau di pesta ulang tahunku, itu akan merepotkan. Aku akan kabari daftar naga. Semua ahli di Beihai, jika dia berani datang, aku pasti akan membuatnya mati tanpa tempat bernaung. Tapi bocah itu sepertinya menguasai ilmu sesat. Aku masih merasa khawatir. Jika ingin segalanya aman, kita bisa mengundang orang hebat. Orang hebat, Di bawah 1 orang, di atas ribuan. Ketua Aula Naga. tokoh hebat seperti Tuan Kuil, bersedia datang ke pesta ulang tahunku. Selama uangnya cukup, sisanya biar aku yang urus. Tenang saja, uang bukan masalah. Selama Tuan Kuil Naga bisa datang, jangankan Beihai yang kecil ini, bahkan di seluruh negara Sia, tak ada yang berani menyentuhmu seujung rambut pun. Semuanya waspada. Dari mana datangnya angin aneh ini? Kenapa kau belum mati juga? Anjing baik tak halangi jalan. Minggir. Marga Sun, kau benar-benar cari mati ya. Yang hadir hari ini adalah orang-orang ternama dari seluruh kota Beihai. Banyak ahli di sini, bahkan Tuan Long sampai hadir secara pribadi. Sekelompok semut, Bocah, hiduplah dengan rendah hati, terutama di kota Beihai ini. aku datang hari ini untuk merayakan ulang tahun Li Wenchao, bukan untuk cari masalah. Jika tahu diri segera pergi. Lancang, pimpinan grup Li, adalah orang terkaya di Beihai. Nama beliau yang terhormat, beraninya kau sebut. Singkirkan tangan kotormu dariku. Bocah, kau berani memukulku. Saudara habisi dia. Diam. Apa yang terjadi? Karena kau sangat ingin jadi anjing, maka aku akan mengabulkannya. Ubah. Jagalah pintu ini dengan baik. Tuan tolong tunjukkan surat undangannya. Undangan tidak ada, hanya ada nyawa. Mau cari masalah ya? Ayo serang semuanya. Berhenti. Hari ini ulang tahun ayahku. Siapa berani buat onar? Li Mengxian, Kau mengenalku? dulu kau pernah tenggelam, aku yang menyelamatkanmu. Sun Xiaofan. Aku kira kau sudah. Kira aku sudah mati ya? Maaf sekali, membuatmu kecewa. Bukan begitu maksudku. Kau salah paham. Pembantaian keluarga Sun, semua karena ayahmu. Tidak mungkin. Ayahku dermawan nomor 1 di Beihai. Bantai keluarga Sun. Pasti tak ada hubungannya. Hari ini tak mau lukai orang. Minggir. Di depan Nona Besar, grup Li. Beraninya kau lancang. Aku percaya ayahku bersih. Aku ingin dia bicara. Langsung dengan ayahku. Biarkan dia masuk. Selamat datang kalian berdua. Permisi sebentar. Selamat datang ya, Li Wenchao, Sun Xiaofan. kudengar hari ini ulang tahunmu. Aku sudah siapkan hadiah yang besar. Peti mati. Beraninya, di pesta ulang tahun orang terkaya Beihai, mengirim peti mati, dia sungguh sangat nekat. Sun Xiaofan, kau benar-benar keterlaluan. 18 tahun lalu, Li Wenchao menyewa pembunuh, membantai seluruh keluarga Sun saya. Masalah keluarga Sun, saya sangat berduka. Tapi itu sungguh tak ada hubungannya denganku. Posisi orang terkaya Beihai milikmu. Bagaimana engkau mendapatkannya? Kau tahu lebih baik dariku. Tanpa bukti apapun, kau ingin memfitnahku. Hari ini semua elit Beihai ada di sini. Semuanya tolong tegakkan keadilan untukku. Benar sekali. Tunjukkan buktinya. Ada saksi mata. Ada bukti fisik. Anjing gelandangan. Beraninya memfitnah Tuan Li. Saat keluarga Sun dibantai, kalian para elit gadungan ini
siapa yang pernah membela keadilan bagi keluarga Sun. Kami selalu menyelidiki pembunuhnya. Saat pembunuh melapor padamu, aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Berapa usiamu saat itu? Kau pasti salah dengar. Li Wen Chao, kau hanyalah seorang algojo yang tidak punya hati nurani. Munafik yang sok suci. Ajal sudah di depan mata, kau masih saja berdalih. Hari ini pesta ulang tahun ayahku. Kau bicara tidak sopan dan menghina berkali-kali. Jika kau melampaui batas lagi, aku tidak akan segan padamu. Dendam pembantaian keluarga adalah musuh bebuyutan. Siapapun yang menghalangiku hari ini akan dianggap bersalah juga. Di Beihai, bukan kau yang berhak mengatur. Di Beihai, bukan kamu yang berkuasa. Guna kita bertemu lagi. Marga Sun, hari ini ahli daftar naga berkumpul, kekuatan mereka semua jauh di atasku. Lalu kenapa? Jika kau pintar, berlutut dan minta maaflah, mungkin Tuan Long akan mengampuni nyawamu. Tuan Long, mengingat aku dan ayahnya pernah saling kenal, jika dia berlutut minta maaf, ampunilah nyawanya. Sun Xiaofan, ini kesempatan terakhirmu. Jangan keras kepala lagi. Simpan kemunafikan kalian. Apapun kemampuan kalian hari ini, tunjukkan saja. Giok Kuno Shura, aku mencarinya 18 tahun. Ternyata ada padamu. Ini peninggalan ayahku, satu-satunya kenangan. Jika kau mau, ambil saja sendiri. Tuan Long, giok kuno itu sangat penting bagiku. Jika hari ini Anda bisa mengambilkannya, dermaga timur milik Anda. Bocah, tak tahu batas langit bumi, aku akan memberitahumu di Beihai siapa yang sebenarnya berkuasa. Tak tahu diri, berlututlah. Bagaimana bisa begini? Kau punya kemampuan juga. Hanya dengan semut-semut ini, tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Maka aku akan tunjukkan kekuatan sejati daftar naga. Wang Cheng, 18 tahun lalu aku lalai, membiarkanmu kabur, hari ini tidak lagi. Aku berlatih keras 18 tahun, hanya demi hari ini. Aku sudah hidup lama sekali. Baru kali ini ada yang berani bicara seperti itu padaku. Katakan siapa dalang di baliknya. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa anjingmu. Kalau begitu matilah kau. Sun Xiaofan, Membuat kekacauan di pesta ulang tahun Li Wen Chao ini. Inilah akibatnya. Sepertinya bocah ini tidak sehebat itu. Kukira dia sangat hebat. Ternyata hanya segini saja. Lihatlah dirimu sendiri. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Kau menuai apa yang kau tanam? Mungkinkah dia memindahkan semua lukanya kepada Wang Cheng? Aku tahu ini tidak sesederhana itu. Tuan Long, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan terburu-buru. Pertunjukan baru saja dimulai. Sukin, Dendang pipa pencabut nyawa. Mati tanpa jejak. orang ini berani mengirim peti mati ke pesta orang terkaya Beihai, melukai muridku, dan sungguh tidak tahu diri. Bunuh dia. Bunuh dia. Akhirnya kau bisa pergi, menemui orang tuamu. Sun Xiaofan, Berani buat onar di Beihai, hanya ada jalan kematian. Lawan Tuan Long dan Direktur Li, tunggu kehidupan nanti, anjing gelandangan, jalan buntu. Peti mati yang dia kirim akhirnya bisa berguna. Mana dia? Kau manusia atau hantu? Yang kalian bunuh susah payah. Hanyalah sebuah klon milikku saja. Mustahil, benar-benar mustahil. Menarik juga. Tadi aku hanya dijebak olehmu. Kau pikir kau lawan yang sepadan? Mari kita coba. Diam. Sekarang, biarkan aku mainkan lagu untukmu. Inikah yang kalian sebut ahli tingkat tinggi? Tuan Long, apa yang harus kita lakukan? Di mana? Lin Hai. Sudah sampai. Kau senang terlalu cepat? Daftar naga penuh ahli. Mana mungkin kau bisa dibandingkan? Terkena dupa pembiusku.
Meski kau sangat hebat, kau hanya bisa menyerah. Kau benar-benar licik. Belajar sedikit trik kecil, sudah berani di Beihai. Di depan para ahli, pamer kemampuan. Kau punya potensi, mohon padaku. Sekarang mungkin aku pertimbangkan menjadikanmu muridku. Hanya kau ingin jadi guruku. Apa kau pantas? Tuan Long, jangan banyak bicara lagi. Bocah ini sangat licik. Mari kita habisi saja. Ayah, sudahlah. Dia hanya dibutakan oleh rasa dendam. Beri dia jalan keluar. Mengsian, apapun bisa kusetujui, kecuali hal ini mutlak. Ayah. Guna, Saya di sini, bawa nona muda pergi. Nona muda, lewat sini. Sun Xiaofan, maaf. Aku tak bisa membantumu. Sun Xiaofan, hari ini dewa pun datang, tak bisa menolongmu. Berhenti. Dili, apa yang kau lakukan di sini? Aku diundang ke sini untuk pesta ulang tahun. Kalian begitu banyak orang menindas satu orang. Inikah cara elit Beihai menyambut tamu mereka? Sun Xiaofan tanpa bukti, memfitnah diriku. Bahkan di pesta ultahku, mengirimkan peti mati, dia pasti akan mati. Apakah kau benar-benar bersih? Aku dermawan nomor 1 Beihai, suka beramal, peduli pada rakyat. Siapa yang tak tahu? Kau tak bisa menilai hati orang. Siapa kau? Sepertinya aku tak mengundangmu. Kau sendiri yang kirim undangan. Apa kau sudah lupa secepat itu? Ini undangan Ketua Istana Naga. Kau Ketua Istana Naga. Ada masalah. Hanya gadis ingusan yang tak punya kekuatan berani mengaku sebagai ketua. Ketua adalah idolaku. Kau berani menodai nama besar sang ketua. Menurutku, pasti Sun Xiaofan membayar aktor bayaran ini. Jika ingin menyewa, seolah yang meyakinkan, malah menyewa wanita. Jadi beginilah wajah asli elit Beihai, sungguh mengecewakan. Yang hadir di pesta hari ini semuanya adalah elit Beihai. Kau tidak sopan pada mereka. Kelak di Beihai ini, kau takkan punya tempat lagi. Menyamar jadi Ketua Istana Naga adalah hukuman mati. Tangkap dia sekarang. Titah ketua ada di sini. Siapa yang berani lancang? Inilah yang legendaris, titah ketua. Kabarnya pemegang titah ini bisa perintah 300.000 pengawal naga Daxia. Menyamar jadi ketua naga adalah hukuman mati jika itu aku. Aku tak keberatan buat titah ketua palsu. Barang seperti ini, hanya beberapa dolar, bisa beli banyak. Menghina titah ketua. Tahukah kau apa akibatnya? Kalau aku menghina memangnya kenapa? Bukankah kau ketua naga? Panggil saja 300.000 pengawalmu. Melawanmu. Tak perlu repot-repot. Aku sendiri sudah cukup. Sun Xiaofan, mengingat aku dan ayahmu pernah saling kenal, mengingat kau masih muda, mengingat kau ingin balas dendam, aku sudah berulang kali menoleransimu. Tapi kau tak tahu diri, malah melunjak. Semua hal ini bisa saja aku abaikan. Tapi kau menghasut orang, menyamar jadi ketua naga, memalsukan titah ketua. Ini kejahatan bantai 9 turunan. Kemampuan Li Wenchao memutarbalikkan fakta dan berpura-pura benar-benar puncak keahlian. Sun Xiaofan, kau anjing gelandangan, beraninya kau kurang ajar. Dili, tak peduli siapa dirimu. Ini dendamku dengan keluarga Li. Tak ada urusan denganmu. Siapa bilang tak ada urusan? Sun Xiaofan, bukankah ayahmu bernama Sun Wei? Bagaimana engkau tahu? Ingatkah kau keluarga di Shangdu? Keluarga di... Keluarga di Shangdu dan Sun Beihai adalah teman lama. Aku dan kau dijodohkan sejak bayi. Dijodohkan sejak bayi. Kau adalah tunanganku. Ya cukup. Berhenti bersandiwara. Sebelumnya, aku pernah beruntung bertemu Ketua Aula Naga. Aku bisa dengan jelas memberitahu kalian. Dia adalah penipu yang sesungguhnya. Tuan Long, apa yang sebenarnya terjadi? Ketua Aula Naga menjaga perbatasan. Tingginya 8 kaki. Auranya mengguncang dunia. Tak ada yang berani melawannya. Meskipun aku belum beruntung melihat wajahnya. Tapi aku yakin Ketua Aula Naga bukanlah seorang wanita. Siapa bilang ketua tidak boleh wanita? Hari ini aku beruntung mengundang Ketua. Maaf semuanya, sebenarnya hal ini ingin kujadikan kejutan dan kuberitahu nanti, tapi ada yang mengacau. Jadi harus kuumumkan sekarang. Tuan Long ternyata benar-benar bisa mengundang Ketua Aula Naga. Dengan begini, saat Ketua Aula Naga asli tiba, penipu ini pasti akan mati. Lelucon hari ini harus segera berakhir.
Tangkap mereka berdua. Berani sekali kau. Song Ki dari grup Song. Dia adalah tokoh besar di dunia bisnis Beihai. Dia selalu menjadi musuh bebuyutan Direktur Lee. Di pesta ulang tahun ini, seharusnya dia tidak datang. Salam ketua. Salam ketua. Drama hari ini semakin menarik saja. Berani tidak sopan pada ketua? Cepat berlutut kalian. Tunggu sebentar. Grup Song dan grup Lee milikku selalu bermusuhan. Song Ki juga tidak ada dalam daftar tamuku. Jangan sampai tertipu. Wanita ini adalah orang bayaran mereka sengaja membuat keributan di pesta ultahku. Ingin para elit Beihai menertawakanku. Beraninya kau memukulku. Berani tidak sopan pada ketua? Berani menodai titah ketua dari penguasa? Apa kau mau dibantai 9 turunan? Jangan gegabah. Ku dengar grup Song tetap berdiri kokoh karena ketua Aula Naga mendukung di belakangnya. Sun Xiaofan, apa yang ingin kau katakan? 18 tahun lalu, keluarga Sun dibantai. Aku beruntung bisa kabur. Aku melihat pelakunya sendiri. Itu dia. Tangkap dia. Baik. Aku tanya sekali saja. Pikirkan sebelum menjawab. Siapa yang menyuruhmu? Tidak ada yang menyuruh. Jika kau jujur, ketua akan memberimu jalan. Jika kau melawan, 9 turunanmu akan dibantai. Aku tergiur harta. Awalnya ingin mencuri, tapi ketahuan. Jadi aku, habisi saja sekalian. Aku jelas mendengar kau menelpon Li Wenchao. Kenapa kau masih mengelak? Sun Xiaofan, jangan harap bisa memfitnahku. Bukan aku pelakunya, semua itu suruhan orang. Sun Xiaofan, bukankah kau mau dendam? Bunuhlah aku. Kau itu sampah, kau itu sampah. Ayo, lakukan. Ibumu dulu juga. Kubunuh seperti ini. Ayo, lakukan. Bunuh aku. Xiaofan, membunuhnya sekarang. Hanya biarkan pelaku bebas. Song Qi, Siap. bawa dia ke rumah sakit. Jangan biarkan dia mati. Baik, ayo jalan. Tuan Long, jangan biarkan mereka membawa Wang Cheng. Diam. Li Wenchao, masalah ini pasti akan kuselidiki sampai tuntas. Sebaiknya tak ada kaitan. Jika tidak, grup Li akan hancur lebur. Tak perlu takut jika benar. Sun Xiaofan, ayo pergi. Tuan Long, apa yang harus dilakukan? Wang Cheng orangku, anak istrinya ada padaku, dia tak akan bicara. Kita harus waspada, jangan sampai ceroboh. Sukin, Lin Hai, Siap. kalian berdua pergilah. Jangan biarkan Wang Cheng hidup melewati malam ini. Baik. Sekalian bawa kembali Gyok Kuno Shura padaku. Kau oke? Ayo naik. Gimana perasaanmu? Cuma terbentur sedikit, aku tidak apa-apa. Kau terlalu impulsif. Mereka semua jika digabung, bukanlah tandinganku. Aku tahu kau hebat, tapi kau manusia biasa. Orang-orang itu sangat licik dan jahat. Sekali kau terjebak, sulit untuk selamat. Kau benar-benar ketua Aula Naga? Aktingku lumayan kan? Jadi tadi kau cuma berakting? Aku hanya seorang wanita. Mana mungkin aku jadi ketua Aula Naga yang sangat berkuasa itu? Lalu soal grup Song, bagaimana penjelasannya? Presiden grup Song sudah seperti paman. Kami sangat akrab. Dia hanya membantuku untuk bersandiwara. Lalu soal kita, dijodohkan sejak bayi. Itu juga palsu ya? Soal pertunangan itu nyata. Kau benar tunanganku? Kenapa aku tidak layak? Tidak, bukan itu maksudku. Sudahlah kalau begitu. Kesanku padamu baik. Tapi soal perjanjian nikah, tergantung sikapmu. Ayo pergi. Ketua, Wang Cheng tetap bungkam. Dia pasti punya rahasia di tangan orang lain. Di mana anak istrinya? Mereka menghilang. Tanpa anak dan istrinya, dia tak akan bicara. Kalau begitu, kita bagi tugas. Aku akan mencari anak istri Wang Cheng. Sun Xiaofan, tetap di rumah sakit, cegah pembungkaman.
Siapa bungkam siapa? Itu belum tentu. Li Mengxian, apa yang kamu lakukan di sini? Xiaofan, kamu menyelamatkan nyawaku. Aku selalu menganggapmu sebagai temanku. Aku datang mencarimu untuk menyelesaikan kesalahpahaman dengan ayahku. Ayahku benar-benar orang baik. Sepertinya kamu benar-benar dibutakan oleh kemunafikan. Ayahmu itu. Hari ini, kamu beruntung bisa selamat. Tapi, para elit Beihai sangatlah berkuasa. Kamu takkan bisa melawan. Cepatlah pergi, tinggalkan Beihai sejauh mungkin. Ini adalah urusanku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Silakan pergi sekarang. Dulu kamu pernah bilang akan menikahiku saat dewasa. Apa itu masih berlaku? Aku sudah punya tunangan. Kamu masih sama seperti dulu. Sangat bodoh. Bau apa yang begitu harum ini? Saudara Wang Cheng, aku datang mengantarmu terakhir kali. Kenapa malah kamu? Aku sudah menunggumu lama. Diam. Suka bermain jarum ya? Karena kamu sangat suka bermain. Ini terlalu kecil. Aku akan memberimu yang besar. Ubah. Bagaimana dengan yang ini? Bukankah kau suka bermain? Akan kubuat kau puas bermain. Jangan. Kenapa kau berteriak? Ini adalah rumah sakit. Kecilkan suaramu. Jarum ini beracun. Kenapa tidak bilang dari tadi? Perlu kupanggilkan dokter untukmu? Terimalah kematianmu. Xiaofan, makanannya sudah siap, ayo cuci tangan. Ibu. Makan. Ibu? Kenapa? Kenapa? Tidak. Ini hanya ilusi, ini hanya ilusi. Hei Margasun, Beihai penuh petarung hebat, kau pikir kau siapa? Licik. Perang itu tipu daya. Serahkan Wang Cheng baik-baik. Aku akan kurangi siksaanmu agar mati dengan tenang. Kau terlalu meremehkan aku, Sun Xiaofan. Tuan Long, Sukin, aku sudah baik padamu. Beraninya kau mengkhianatiku. Tuan Long, aku tidak mengkhianati Anda. Masih berani membela diri. Tuan Long, Aku tidak akan membunuhmu, tapi akan kubuat engkau menderita. Pengawal, kalian bebas bermain sesuka hati kalian. jangan lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku tidak mau. Kau pikir hanya kau yang bisa ilusi. Ayah angkat Sukin dan Lin Hai gagal. Dua sampah itu. Lalu sekarang bagaimana? Sun Xiaofan ini terus mengalahkan petarung daftar naga tersembunyiku. Dia memang punya bakat. Ayah angkat ingin merekrutnya. Jika dia tak bisa berguna bagiku, apa gunanya membiarkannya hidup? Apa rencana ayah angkat? Pahlawan sulit menahan godaan wanita. Jadi berikan dia sebuah jebakan wanita. Jebakan wanita. Guna, kurasa masalah ini serahkan padamu saja. Ayah angkat, aku ingin sekali mencincangnya. Menjadi berkeping-keping. Tapi kau menyuruhku merayunya. Kau berani menentang perintahku? Guna tidak berani. Guna sudah tidak sopan. Aku sudah menunggumu lama. Kau tahu aku akan datang? Sudah kukatakan sebelumnya. Kita berdua punya jodoh 3 kehidupan.
Aku tahu, kau pasti akan kembali mencariku. Kau tidak takut aku datang untuk membunuhmu lagi? Apa kau tega? Kenapa pakai baju ini lagi? Aura membunuhnya terlalu kuat, tidak cocok untukmu. Apa urusanmu? Ku bantu ubah gayamu, ubah. Dasar kau pria mesum. Ini sangat cocok untukmu. Cantik sekali. Ku ganti gratis untukmu. Kau harus berterima kasih padaku. Tutup mulutmu. Katakanlah, ada urusan apa mencariku hari ini? Bisakah kau lepaskan Sukin dan Linhai? Lepaskan mereka. Lalu, apa untungnya bagiku? Apa yang kau inginkan? Itu tergantung apa yang kau punya. Selama aku punya apapun boleh. Benarkah? Kalau begitu aku mau hal paling berhargamu. San Xiaofan, kau tak tahu malu? Ponsel ini lumayan juga, model terbaru ya. Aku memang butuh ponsel baru. Kembalikan ponselku. Bukankah ini hal paling berharga bagimu? Kembalikan ponselku sekarang. Cemas sekali. Jangan-jangan ada sesuatu yang memalukan. Biar kulihat. Astaga, ternyata ini kau. Tak kusangka kau punya sisi yang menggemaskan. Kenapa kau selalu merundungku? Cuma bercanda, ini ponselmu. Apa yang kau inginkan agar kau lepaskan mereka? Begini saja, aku belum makan. Traktir aku makan, maka aku lepaskan mereka. Begitu saja kan? Sesederhana itu. Bisa berhenti menangis. Aku membohongimu. Apa kau tidak takut aku habisi mereka di rumah sakit? Sudah kupindahkan. Kau tidak takut aku meracuni makanan ini? Mati ya mati bersama. Ayo buka mulutmu. Apa maksud Tuan Long? Dia sangat mengagumimu. Ingin aku bekerja untuknya. Kau ingin balas dendam kan? Tuan Long penguasa dunia bawah Beihai. Dengan bantuannya, semua akan jauh lebih mudah. Tanpa bantuannya pun, aku tetap bisa balas dendam. Apa kau tidak ingin tahu keberadaan anak istri Wang Cheng? Biar kupikirkan dulu. Nona Guna, kebetulan sekali. Tuan Muda Bo. Aku sudah mengajakmu berkali-kali, tapi kau bilang tidak ada waktu. Sekarang kau malah di sini, makan dengan pria lain. Kau benar-benar tidak menghargaiku. Dia hanya temanku. Di Beihai ini, siapa yang lebih hebat dariku? Siapa kau sebenarnya? Sun Xiaofan. Siapa bocah ingusan ini? Tidak pernah dengar namanya manajer. Tuan Muda Bo. Hari ini aku sewa tempat ini. Usir semua orang, keluarkan mereka dari sini. Tuan Muda Bo, tapi... Kau masih ingin buka toko ini? Maaf Tuan dan Nyonya. Restoran kami tutup untuk umum hari ini. Gaubo, jangan keterlaluan. Tentu saja, Nona Guna boleh tetap di sini. Menemaniku minum sedikit. Tuan Muda Bo, ya? Di Beihai ini, siapa yang tidak mengenalku? Sun Xiaofan. Dia keponakan penguasa kota Beihai, kau tidak bisa melawannya. Keponakan penguasa kota Beihai, memangnya kenapa? Bahkan, jika penguasa kota datang sendiri ke sini, dia tidak berhak mengganggu makanku. Apa bocah ini sudah gila? Berani bicara begitu padaku? Manajer, berapa biaya sewa tempat ini? $100.000 sehari. Hanya $100.000. Aku sewa tempat ini. Usir mereka semua keluar. Aku bayar 2 kali lipat. $200.000. Aku bayar $500.000. Semua tagihan aku yang bayar. Sun Xiaofan, kamu sudah gila. Pelayan, tambah pesanan makanannya. 1 botol latte lagi. Mau adu kekayaan denganku? Apa kau punya kualifikasi itu, manajer? Aku bayar $1 juta, 1 botol latte untuk tiap meja. Terima kasih Tuan Muda Bo. Jika kau pintar, segera pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Sun Xiaofan, lupakan saja. Kita cari tempat makan lain. Hari ini aku justru harus makan di tempat ini. Manajer, di tempatmu, apa minuman yang paling mahal? Romane Conti. Baik. Aku bayar $2 juta, 1 botol tiap meja, untuk Romane Conti. Berlagak hebat di depanku. Apa kau punya uang sebanyak itu? Tunjukkan pada semua orang. Benar, tunjukkan pada kami. Mungkin $200 saja. Kau tidak punya... Ubah. Bukankah ini hanya soal uang?
Aku berikan padamu. Sebanyak apapun yang kau mau. Apa ini sudah cukup? Jika kurang, aku masih punya lagi. Nak, ini adalah wilayah Beihai. Lalu kenapa memangnya? Berani melawanku, aku akan menghancurkan hidupmu. Apa kau mau tambah uangnya? Jika tidak mau tambah, silakan pergi dari sini. Akan kuhabisi kau sekarang. Lepaskan tanganmu dariku. Kenapa kalian diam saja serang dia? Berhenti. Siapa yang berani buat onar di sini? Nona muda. Xiaofan, ternyata itu kamu. Kalau tahu ini, restoran Grup Li, aku takkan datang. Li Mengxian, kau datang tepat waktu. Cepat usir bocah ini. Diam. Apa maksudmu? Apa kau tahu siapa dia? Aku tak peduli siapa dia. Berani memprovokasiku. Dia takkan bisa keluar dari Beihai. Kau berani memukulku. Aku sedang menyelamatkanmu. Pergi sekarang jika tak mau mati. Penghinaan hari ini akan kubalas 2 kali lipat. Tunggu saja. Dia sedang mabuk, jangan masukkan ke hati. Ini adalah restoranku. Pesanlah apapun, semuanya gratis. Aku sudah tidak nafsu makan. Guna, ayo kita pergi. Kita mau kemana sekarang? Bawa aku menemui Tuan Long. Tuan Long, orang yang kau mau sudah kubebaskan. Lalu orang yang kuinginkan? Sukin dan Lin Hai tidaklah penting bagiku, tapi orang yang kau inginkan. Dia berkaitan dengan nyawa. Orang terkaya di Beihai, bahkan di seluruh Daxia. Apa maumu? Aku ingin kau membantuku melakukan satu hal. Katakan padaku. Besok delegasi Sion mengunjungi Beihai. Pebisnis Beihai akan menjamu mereka sesuai tradisi lama. Ahli bela diri Beihai akan bertanding dengan ahli Sion. Ini menyangkut harga diri Beihai, bahkan seluruh Daxia. Kau ingin aku mewakili Beihai bertarung? Kenapa? Apa kau takut? Takut? Orang-orang ini di mataku hanyalah sekumpulan semut. Bagus, aku suka kesombonganmu ini. Tanpa kekuatan itu sombong, dengan kekuatan itu percaya diri. Baik, selama kau mewakili Beihai, kalahkan para ahli Sion, aku akan serahkan anak istri Wang Cheng kepadamu. Sudah sepakat. Ada urusan apa mencariku? Giok kuno Shura yang kucari selama 18 tahun. Akhirnya muncul, ada pada putra Sun Wei, yaitu Sun Xiaofan. Sun Xiaofan. Di dalam giok itu, ada daftar mata-mata Sion di negara Xia. Semua nama ada di sana. Kita harus merebutnya kembali. Kapan kita bertindak? Besok di perjamuan, untuk menyambut utusan Sion, Sun Xiaofan akan mewakili Beihai bertarung. Kau ingin meminjam kekuatan ahli Sion? Benar. Gunakan kesempatan ini untuk habisi Sun Xiaofan, agar tak ada masalah lagi. Salam Ketua Kuil. Apa anak istri Wang Cheng sudah ketemu? Belum untuk saat ini. Terus cari. Baik, Soal mata-mata itu, bagaimana penyelidikannya? masih diselidiki. Peta pertahanan medan perang telah bocor lagi. Jika pengkhianat ini tak ditemukan, saat perang dimulai, akan mengancam negara Xia. Besok utusan Sion datang ke Beihai, mereka pasti tukar informasi. Saatnya ringkus semua. Baik, bawahan mengerti? Kau pergi kemana? Aku menemui Tuan Long. Besok, aku akan mewakili Beihai melawan utusan Sion. Kenapa kau mau kerjasama dengan mereka? Tuan Long memakai jebakan wanita untuk menjatuhkanku, jadi aku ikuti saja permainannya. Dunia memang sempit ya. Kau lagi. Ini adalah wilayahku. Hanya dengan satu perintah, aku bisa membuatmu tubuh ditarik kuda. Tuan Muda Bo, kami diundang Nyonya Wali Kota untuk menghadiri delegasi Zion di perjamuan resepsi ini. Tolong jangan cari masalah. Baiklah, maka hari ini aku beri Nona Guna sedikit rasa hormat. Sun Xiaofan, ku beri kau 2 pilihan. Apa 2 pilihan itu? Yang pertama, merangkaklah di bawah selangkanganku, maka aku akan melepaskanmu. Lalu yang kedua? Yang kedua, berlarilah tanpa pakaian. Jika tidak, kau takkan bisa keluar dari sini. Aku pilih keduanya. Sun Xiaofan. Bagus kau tahu diri. Ayo rekam ini, aku ingin mengenangnya.
cepat merangkak. Kau kaya tapi kejam. Aku tak menyalahkanmu, tapi kau menindas orang. Bertemu denganku adalah nasib burukmu. Tuan Muda Bo, Tuan Muda Bo. Jangan sentuh aku, jangan sentuh. Apa itu sakit? Apa kau butuh seseorang menemanimu ke rumah sakit? Sun Xiaofan, kau pasti mati hari ini. Bahkan jika dewa datang, takkan bisa menolongmu. Aku bersumpah. Begitu percaya diri ya? Serang dia. Diam. Sun Xiaofan, jangan gegabah. Aku hanya sedang memenuhi keinginannya. Bukankah kau suka tanpa busana? Kau mau lepas sendiri atau aku yang bantu? Akan ku habisi kau. Tuan Muda Bo, kemarilah. Mau lari kemana? Tuan Muda Bo. Guna. Lihat kemana kau lari hari ini. Apa yang terjadi? Bukan untuk anak-anak. Jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat. Lepas. Tuan Muda Bo, apa yang terjadi padamu? Apa yang sedang terjadi? Tuan Muda Bo, aku sudah merekam semuanya. Siapa yang menyuruhmu merekam, sialan? Apa kau sudah puas sekarang? Tunggu saja pembalasanku. Sun Xiaofan, dia itu keponakan Tuan Kota, membuatnya jadi seperti ini. Tuan Long pun mungkin tak bisa melindungimu. Aku sama sekali tidak berniat minta tolong Tuan Long. Kau beri salam pada Nyonya Kota. Bangunlah. Jadi kau yang bernama Sun Xiaofan? Benar sekali. Kudengar kau mengalahkan banyak ahli di daftar naga tersembunyi. Hari ini kau mewakili wilayah Beihai. Jangan permalukan Beihai. Li Wenchao. Sun Xiaofan, Ayah angkat. aku tahu kau ingin balas dendam, tapi sekarang bukan saatnya. Aku tahu apa yang kulakukan. Baguslah, kalau begitu. Selamat datang semuanya di perjamuan delegasi siang. Sesuai tradisi, sebelum acara dimulai, Beihai dan Xiang masing-masing mengirim 3 ahli untuk bertanding. Pihak yang menang akan mendapatkan hadiah dari grup Li sebesar $10 million. $10 million? Apa kau sedang menyedekahi pengemis? Pertandingan ini bukan soal hadiahnya, melainkan tentang pertukaran damai antara Daxia dan Sion. Nyonya penguasa kota, perkataanmu benar sekali. Apakah Beihai kalian sudah semiskin ini sekarang? Diamlah. Apa kalian punya hak untuk bicara di sini? Untuk menunjukkan ketulusan pihak Sion kami, aku sponsori 100 juta. $100 juta. Tak heran itu Sion. Sekali bertindak sangat royal. Jika begitu, aku tambah 90 juta. $200 juta. Ini sudah memecahkan rekor sejarah. Sun Xiaofan, Lin Hai, dan Sukin, jangan sampai kalian mempermalukan Beihai. Mereka berdua juga disebut ahli. Kau? Jangan sombong bocah. Kemarin aku hanya dijebak, berani lawan aku lagi? Benar sekali. Cukup. Kalian bertiga mewakili Beihai dan mewakili Daxia. Babak pertama adu kecepatan di tempat ratusan mil. Teluk Beihai, Kutaru Mutiara Malam. Siapa yang paling cepat mengambilnya kembali, dialah pemenangnya. Ini adalah keahlian. Muridku Masha. Halo semuanya. Dia menempuh ribuan mil. Secepat kilat, dia ahli di daftar Chaosion. Peringkat ke-6. Ribuan mil sehari pun disebut ahli. Siapa kau? Sun Xiaofan. Peringkat berapa di daftar naga sembunyi? Namaku tak ada di daftar. Beraninya orang tak dikenal, berteriak sombong di sini. Apakah Beihai kalian sudah kehabisan penerus? Kurus kering seperti monyet. Aku bisa meremukannya sekali pukul. Kakak tampan sekali wajahnya. Benar-benar tipe kesukaanku. Kau ini pria atau wanita? Aku akan menjadi apapun yang kau inginkan. Semuanya sudah siap, pertandingan dimulai. Masya, tunggu aku dong. Sun, tunggu apa lagi? Cepatlah berangkat sekarang. Kalian pergi duluan saja. Aku tidak terburu-buru.
Hei, kau malah berlaga. Ini hadiah $200 million. Bisakah kau serius sedikit? Abaikan dia, ayo pergi. Sun Xiaofan, cepatlah pergi. Jika menang nanti, kau bisa minum teh apapun Bahkan kau pun tak percaya pada kemampuanku. jarak ratusan mil, pulang dan pergi. Orang biasa butuh 4 hari. Bahkan seorang ahli butuh 4 jam. Meski ahli tingkat tinggi, butuh 40 menit. Pernahkah kau mendengar satu lompatan 50.000 kilometer? 50.000 kilometer? Kau pikir kau dewa? Rekor tercepat saat ini adalah 28 menit pulang pergi. Aku membawa Masha ke sini hanya untuk satu hal, memecahkan rekor ini. Urusan 100 juta dolarku ini kecil. Tapi jika kau mempermalukan negara, maka kau akan menjadi penjahat bagi bangsa Daxia. Aku percaya pada Sun Xiaofan. Sun Xiaofan, aku tahu kekuatanmu memang tak terukur. Tapi jangan pernah remehkan musuh. Sun Xiaofan, cepatlah pergi. Hanya berlagak saja, kesombongan membawa kekalahan. Nasib belum ditentukan, pemenang belum diputuskan. Kenapa kalian begitu terburu-buru? Aku sih tidak buru-buru, sebentar lagi. Masha seharusnya sudah kembali. Guna, tolong siapkan teh untukku. Sun Xiaofan, Mau makan bersama tidak? Aku yang traktir. Bagaimana bisa dia sudah berada di depan kita? iya benar. Tidak disangka, kakak tampan ini cukup cepat. Berhenti berlagak lemah di depanku. Percaya atau tidak, kupatahkan kakimu. Syaratnya adalah kau harus bisa mengejarku. Mana orangnya? Ayo pergi. Tidak ada yang lebih cepat dariku. Aku harus memecahkan rekornya. Adik kecil, aku sudah menunggumu lama. Bagaimana dia bisa ada di sini? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Mau minum segelas? Aku tidak akan kalah. Aku pasti tidak akan kalah. Sangat tidak sopan. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Hanya butuh kurang dari 10 menit. Di mana Mutiara Malam? Ada padaku. Kapan kau sampai? 5 menit yang lalu. Dia benar-benar sampai 5 menit yang lalu. Ya, Tidak mungkin. Tidak ada orang yang bisa secepat itu. Alasanku menunggumu datang adalah agar kau bisa menjadi saksiku. Membuktikan aku pernah ke sini. Kau, Waktunya hampir habis. Tehnya juga sudah siap. Aku pergi dulu. Baru lewat 14 menit, semuanya silakan minum teh dulu. Sun Xiaofan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau belum pergi? Dia pasti langsung menyerahkan. Xiaofan, masih ada waktu. Masih sempat jika kau pergi sekarang. Tuan Long, inikah yang kau sebut sebagai ahli? Sun Xiaofan, apa maksudmu? Masha seharusnya sedang dalam perjalanan kembali sekarang. Bukannya aku tidak pergi, tapi aku sudah kembali. Tidak mungkin 100 km bolak-balik. Bahkan menyetir pun butuh waktu 1 jam. Tehnya masih panas. Sun Xiaofan, kau bilang kau sudah pergi ke Teluk Beihai. Apa buktinya? Buktinya adalah Mutiara Malam ada di tanganku. Jangan-jangan itu palsu. Mana mungkin manusia punya kecepatan seperti itu? Aku curiga kau tak pergi, membawa mutiara malam palsu. Ingin menipu di sini. Mutiara Malam ini memang benar-benar asli. Benarkah? Tidak mungkin. Aku curiga kalian sudah bersekongkol. Ya pasti sudah bersekongkol. Jika Daxia tak sanggup kalah, jangan mempermalukan diri. Daxia sangat luas. Segalanya mungkin terjadi. Banyak orang yang berbakat. Jangan berpikiran sempit. Sun Xiaofan, bagaimana kau melakukannya? Mau belajar? Aku akan mengajarimu. Tunggu sampai Martha membawa mutiara malam asli. Kebenarannya akan terungkap. Setelah tiba di Teluk Beihai, istirahat beberapa menit. Baru Martha datang. Dia bisa jadi saksiku. Lihat berapa lama kau sombong. Kalian bertiga, kenapa kembali bersamaan? Kami ini baru menempuh sepertiga perjalanan, tapi lombanya sudah selesai. Kami terpaksa kembali. Martha, mana mutiara malamnya? Maafkan aku, Guru, telah mengecewakanmu. Apa? Ucapan Sun Xiaofan itu benar. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi dia memang tiba sebelum aku. Ini baru babak pertama. Pertunjukan seru baru akan dimulai. Si Adong benar. Aku harus membuat dia tahu kehebatan Siang. Sekarang aku umumkan, Sun Xiaofan dengan waktu 14 menit memecahkan rekor sejarah. Babak pertama kompetisi. Beihai menang. Sun Xiaofan, kamu menang. Ini bukan apa-apa. Bisakah kamu sedikit lebih rendah hati? Menang tipis saja. Jangan banyak bicara. Cepat mulai babak kedua. Babak kedua mengadu kekuatan.
menggunakan cara bertanding yang paling sederhana dan murni. Tarik tambang. Ini adalah tali baja Fajra khusus, bisa menahan beban 10.000 pon. Tiap tahun makin buruk saja. Tahun ini kalau bukan wanita, pasti pria kemayu. Sama sekali tidak seru ditonton. Hu Biao, sekarang giliranmu beraksi. Mereka hanya mempermalukan diri sendiri. Semua bergantung padamu. Hu Biao pil ini bisa membuat kekuatanmu meningkat berkali lipat seketika. Tidak perlu melawan sampah-sampah ini. Satu tangan saja sudah cukup. Jangan remehkan musuh. Sukin ahli bermain pipa, Lin Hai ahli racun. Semua ini bukanlah keahlian mereka. Orang di depan itu namanya Hu Biao. Dia ahli di daftar chaos. Peringkat keempat, ya kekuatannya babak ini kita tidak punya peluang menang. Kekuatan ini juga merupakan kelemahanku. Tadi kau cuma beruntung bisa menang. Kali ini, apa yang kau punya untuk menang? Siapa yang menang, kita lihat saja nanti. Aku mau tambah taruhan. Apa yang ingin kau pertaruhkan? Jika aku menang, dia harus menemaniku semalam. Oke, aku tidak keberatan. Sun Xiaofan, apa maksudmu? Kenapa menjadikanku taruhan? Tenang saja, takkan kalah. Tetap saja tidak boleh. Bagaimana kalau kami yang menang? Jika Beihai menang, aku akan berkorban sedikit. Kalau begitu, biarkan kalian menang saja. Bilang saja kalau takut, jangan sok mengalah. Jika kami kalah, aku akan di depan semua orang berlutut padamu dan memanggilmu kakek. Boleh juga dapat cucu gratisan. Aku sih oke saja. Cukup. Jangan banyak bicara. Jika kau hebat, Tunjukkan seluruh kemampuanmu. Baiklah. Keduanya bersiap. Mulai. Ayo Sun Xiaofan, maju. aku tak akan bergerak jika musuh diam. Bau apa ini? Harum sekali. Begitu terkena dupa pembiusku, tubuhmu akan lemas dan kesadaranmu hilang. Licik. Memang kenapa? Kau terlalu meremehkanku. Uang, banyak sekali uang. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Milikku, semuanya milikku. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Lin Hai itu halusinasi. Tak kusangka Siang punya ahli ilusi. Lepaskan, biarkan aku. Ini pertarungan antara kita berdua saja. Aku adalah murid di antara semua murid yang paling tidak berguna. Tapi untuk melawanmu, itu lebih dari cukup. Tak kusangka kau terlihat sangat lemah. Ternyata punya tenaga besar. Bisa membuatku pakai dua tangan. Kau hebat juga. Tidak mungkin. Tubuhnya yang kurus itu. Bagaimana bisa punya kekuatan sebesar ini? Sun Xiaofan, aku menyuruhmu rendah hati, bukan menyuruhmu munafik. Sihir apa yang dia gunakan? Aku tahu dia punya cara. Bahkan aku pun mengira kekuatan adalah tak kusangka apa yang disebut kelemahan adalah sesuatu yang orang lain tidak akan pernah bisa capai. Apa kau belum makan? Guru bagaimana ini? Jangan panik. Obat yang kuberikan padanya akan segera bereaksi. Hadang maut, tak tahu diri. Ayah, kenapa selalu bela orang luar? Aku bukan bela orang luar. Aku bicara apa adanya. Licik, beraninya pakai obat demi kekuatan? Lomba tak melarang penggunaan obat-obatan. Di medan perang, tak lihat proses, hanya lihat hasil. Pemenang sudah ditentukan. Ini belum berakhir. Tali baja Fajra bisa tahan beban berat, malah putus. Tak sangka bocah ini ternyata punya kekuatan berlipat ganda. Nyonya penguasa kota, bagaimana ini? Kedua pihak sama kuat. Bagaimana jika seri saja? Aku tidak keberatan. Kenapa harus seri? Diam. Ronde kedua berakhir. Hasilnya seri. Selanjutnya yang paling dinantikan. Ronde ketiga, duel akhir 3v3. Kali ini tak akan ada seri. Kalian bertiga matilah. Percaya diri sekali. Aku mau tambah taruhan. Apa yang mau ditaruhkan? Taruhan giok di lehermu itu. Baik,
Bagaimana jika kau kalah? Nyawaku milikmu, lakukan sesukamu, berikan semua obatnya. Sukin peringkat 7 di daftar naga tersembunyi. Dia murid kesayangan Tuan Long. Ku dengar permainan pipanya sangat hebat. Lin Hai, peringkat 6 di daftar naga tersembunyi. Ku dengar dia ahli racun. Banyak petarung hebat tumbang di tangannya. Pantas saja dia berada di atas Sukin. Sun Xiaofan tidak ada dalam daftar. Meski Sun Xiaofan tak berperingkat, tapi kekuatannya tak terukur. Ku dengar pengacau pesta Li Wenchao adalah dia. Masya, peringkat 6 di daftar kekacauan. Di tangannya sepertinya pedang 7 bintang. Legenda bilang pedang 7 bintang itu bisa bantai dewa. Shadow, peringkat 5 di daftar kekacauan. Pria kemayu ini bisa-bisanya peringkat 5. Dia pasti punya kemampuan luar biasa. Hu Biao, peringkat 4 di daftar kekacauan. Hu Biao ini sangat kuat, sulit untuk dihadapi. Jika benar-benar bertarung, Beihai akan sangat merugi. Beihai menang ronde 1, ronde kedua seri, ronde ketiga kuncinya. Sangat tidak adil, mereka memakai obat untuk menambah tenaga. Sun Xiaofan harus menang. Bukankah Sun Xiaofan sombong? Lihat saja bagaimana dia menang. Kalian bertiga hati-hatilah, jangan terlalu keras. Pertandingan dimulai. Hati-hati. Ubah, apa kau mau traktir aku manisan buah? Bagaimana bisa begini? Jangan tertipu, itu cuma tipuan mata. Pedang 7 bintang milikku. Rasanya enak, apa kau mau coba? Kembalikan pedangku sekarang. Kakak tampan, apa mataku terlihat cantik? Bagaimana bisa begini? Kakak tampan, kau sudah bangun. Dasar kau psikopat gila. Menjauh dariku. Jangan sentuh aku. Kau harus bertanggung jawab padaku. Pergi, jangan sentuh aku. Jangan mendekat. Hati-hati, itu cuma ilusi. Kakak tampan, kau harus tanggung jawab loh. Berani main ilusi denganku? Ini, tempat apa ini? Kakak, Kudengar kau ingin jadi Kasim. Jangan takut, kemarilah. lepaskan aku. Sudah terlambat. Saatnya pertunjukan. Aku tak mau jadi Kasim. Jangan. Terima kasih. Mati kalian semua. Hati-hati. Lin Hai, Aku tak ingin membunuhmu. Pergi sana. Sekarang tinggal kita berdua saja. Diam. Ternyata bisa pakai tenaga kasar. Mematahkan mantra pembeku milikku. Kau sudah mati. Ubah. Mau main tipuan mata denganku? Tak ada gunanya. Tak heran jika kau, ahli peringkat 4 daftar Chaos. Hari ini aku akan bertarung sungguhan denganmu. Jangan banyak bicara. Keluarkan senjatamu sekarang. Ingin lihat senjataku? Baiklah, senjataku adalah senapan serbu AK-47. Masih mau main tipuan mata denganku? Ini bukan tipuan mata, asli atau palsu. Kau ingin tahu? Bisa main begini juga. Pelanggaran. Sun Xiaofan melanggar aturan, dia harus didiskualifikasi. Dari kompetisi ini, Bukankah tadi kalian bilang, di medan perang tak lihat proses, hanya lihat hasilnya saja? diam. Hanya trik murahan saja, sama sekali tak berguna. Hu Biao, semua ini palsu. Cepat serang dia. Aku tak punya waktu main-main. Pedang 7 bintang, bantai dewa. Ternyata dia menyembunyikannya. Kau kalah. Aku tidak mungkin kalah.
Aku tidak mungkin kalah. Ingin membunuhku. Berlatihlah lagi beberapa tahun. Menang? Kita menang? Bagus. Dia benar-benar tidak mengecewakanku. Beihai menang, Daxia menang. Bukan karena dia hebat, tapi lawannya terlalu lemah. Syukurlah tidak mempermalukan Beihai kita. Hu Biao sudah mati. Mati. Tidak mungkin. Aku hanya pakai 30% tenaga. Nyonya Wali Kota, sudah disepakati. Ini pertukaran persahabatan. Sekarang ada nyawa melayang. Anda harus beri penjelasan. Beri penjelasan pada Zion. Sun Xiaofan, kau bertindak tanpa ampun, membunuh utusan Zion. Apa kau mengaku bersalah? Dia sendiri yang terlalu banyak minum obat. Apa hubungannya denganku? Masih berani mengelak. Pengawal, tangkap dia sekarang juga. Sun Xiaofan baru saja untuk Beihai mengalahkan Zion. Dia pahlawan besar. Bagaimana bisa kalian memperlakukannya seperti ini? Diam. Aku mengerti sekarang. Sejak awal, ini adalah sebuah jebakan. Hu Biao overdosis, obat penambah tenaga, kematiannya. Bukan salah Sun Xiaofan. Bukan urusanmu untuk bicara. Ayah angkat. Guna, urusanku tak ada hubungannya denganmu. Masalahnya belum diselidiki. Kalian tak boleh memfitnahnya. Faktanya sudah jelas. Semua orang sudah melihatnya. Sun Xiaofan yang membunuh Hu Biao. Apa yang terlihat belum tentu benar. Jika Daxia tidak bisa menanganinya, biar kami dari Siang yang urus. Ingin menghukumku. Apa kau punya kualifikasi itu? Masukkan Sun Xiaofan ke penjara. Tunggu hasil otopsinya keluar, baru kita putuskan. Hasil otopsi. Bagaimanapun itu, bukankah kalian yang menentukannya? Otopsi harus ditentukan pihak ketiga. Aku tidak percaya siapapun sekarang. Masalah Sun Xiaofan sangat serius. Jika salah langkah, bahkan bisa memicu perang antar dua negara. Menyerahlah dengan patuh. Sejak kecil, aku paling benci difitnah. Ingin menghukumku. Maka lihat saja nanti. Apa kalian punya kemampuan itu? Berani tidak sopan pada Nyonya Kota. Apa kau ingin bermusuhan dengan seluruh Beihai? Jangankan Beihai yang kecil ini. Bagaimana dengan Daxia? Bagaimana dengan Siang? Sangat angkuh. Tak tertolong lagi. Sukin. Hadir. Masya, Siadong. Hadir. Hadir? Semuanya dengar perintah. Tangkap pembunuh ini. Berikan penjelasan pada utusan Siang. Sun Xiaofan. Sun Xiaofan. Jalan. Kalian tidak bisa memperlakukannya begini. Jangan ikut campur. Sekelompok semut. Sebenarnya melawannya tak butuh banyak orang. Aku sendiri sudah cukup. Agar tak ada kabar, kita menang jumlah saja. Nenek Bai, masalah kecil ini biar junior yang urus. Nenek. Tak terlihat ya, aku sudah 80 tahun. 80 tahun. Jangan bercanda. Sejak kecil aku belajar jurus serap energi. Laki-laki itu adalah di dunia ini suplemen yang terbaik. Apalagi pria sepertimu, sungguh kualitas unggul. Jangan banyak bicara. Selesaikan dengan cepat. Diam. Mana orangnya? Itu jurus menghilang. Dia tidak kabur kan? Tenang saja, aku tak akan lari. Aku belum puas main. Bagaimana mau lawan? Keluar kau kalau berani. Lin Hai, aku di belakangmu. Maafkan aku ya, aku tidak sengaja. Kau, dasar kau bodoh. Beraninya menyentuh orang Siang kami. Apa-apaan ini? Beraninya memukulku. Cukup, target kita adalah Sun Xiaofan. Bukankah ini namanya anjing makan anjing? Ahli dari Daxia dan Siang tak bisa tangkap satu orang, dasar sampah kalian. Sun Xiaofan, kau bajingan, keluarlah kau. Sun Xiaofan, berhentilah, cepat pergi. Jurus menghilang ada batas waktu. Dia akan segera menampakkan dirinya. Kenapa kau terburu-buru? Aku akan buat perhitungan denganmu. Kau binatang. Kukira kau punya kemampuan hebat selain bersembunyi. Apalagi yang bisa kau lakukan? Aku biasanya tidak memukul wanita, tapi hari ini buat pengecualian. Jika kau berani, keluarlah sekarang. Aku sudah keluar. Mungkinkah ini adalah si legendaris tali emas pengikat? Jangan meronta lagi. Bahkan dewa sekalipun tak bisa lepas dari tali emas pengikat. Licik. Kalau begitu energi yangmu akan aku ambil sekarang. Jangan, kalau terus begini, dia bisa mati. Sun Xiaofan. Guna, jangan-jangan kau benar-benar menyukainya.
Aku tidak begitu. Ayah, Sun Xiaofan tak pantas mati. Tolong katakan sesuatu. Biarkan dia tetap hidup. Sudah saat seperti ini, kau masih membelanya? Ayah, Hanya seorang berandalan yang belajar ilmu sesat, ingin melawan ahli Daxia dan Xian sendirian. Itu benar-benar mimpi belaka. Tak kusangka, kau masih perjaka. Sudah lama aku tak mengisap. Energi yang semurni ini. Jangan. Lagi pula energi yang ku banyak. Isap saja sesukamu. Kalau begitu aku takkan sungkan. Kalau terus begini, dia akan mati. Guna. Meski aku sangat membencimu, tapi hari ini kau dijebak, aku takkan biarkan kau mati. Tuan Long, atur anak buahmu. Guna, ikut aku pulang. Maafkan aku, ayah, angkat. Guna. Sun Xiaofan langgar hukum. Sangat brutal, membunuh utusan Xian, melawan Beihai secara terbuka. Harus segera dihukum mati. Dili, Dia lagi, terakhir kali, dia menyamar jadi ketua Aula Naga. Beraninya dia datang lagi. Ketua Aula Naga. siapapun yang melawan Sun Xiaofan, berarti melawan Aula Nagaku. Berarti melawan 300.000 pengawal naga. Berarti melawan seluruh Daxia. Secara total. Di depan Nyonya Wali Kota, kalian masih berani bersandiwara. Ketua Aula Naga. Kau pernah melihat ketua yang asli? Dialah orangnya yang membunuh guruku. Aku akan selalu mengenalinya. Benar-benar Ketua Aula Naga. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Kenapa? Apa kau ingin balas dendam untuk gurumu? Tidak berani. Melihat Ketua Aula Naga, cepat berlutut. Hormat pada Ketua Aula Naga. Berdirilah kalian semua. Terima kasih Ketua. Cepat lepaskan Sun Xiaofan. Lepas? Nyonya Wali Kota. Saya di sini. Kau tahu kesalahanmu. Wali Kota sakit parah, aku mewakilinya menyambut utusan Xion. Sun Xiaofan bertindak, membunuh utusan khusus Xion. Menangkapnya adalah hal yang sah. Oh, benarkah? Jika ketua ingin pilih kasih, aku takut ini akan memicu perang antara Daxia dan Xion. Masih saja berdalih. Xion punya seorang mata-mata yang bersembunyi di Beihai bertahun-tahun, mencuri berkali-kali peta pertahanan medan perang, dan mata-mata itu adalah kau. Kaulah orangnya. Kau boleh makan sembarangan, tapi jangan bicara sembarangan. Meski kau penguasa Aula Naga, tanpa bukti apapun, jangan harap bisa memfitnahku. Kau, orang Xian, menyusup ke Beihai sejak kecil, mendekati penguasa kota saat dewasa, dan menjadi istrinya. Omong kosong. Tapi kau malah meracuni makanan penguasa kota, membuatnya terbaring sakit bertahun-tahun. Kekuasaan Beihai jatuh ke tanganmu. Kau berulang kali mencuri peta pertahanan medan perang. Daxia selalu terpojok. Itu semua karenamu. Aku sudah mengabdi untuk Beihai, rakyat Beihai adalah saksinya. Beraninya kau menjebakku. Aku pasti lapor pada Baginda, biar Baginda berikan keadilan. Mau bukti kan? Bahwa masuk alasanku datang terlambat adalah untuk mengumpulkan bukti. Kau sopir Gao Eria, kan? Benar. Dia mengikutimu 5 tahun. Segala perbuatanmu, dia yang paling tahu. Nyonya penguasa kota menyuruhku meracuni makanan tuan. Dia juga memberiku $10 million, menyuruhku menyerahkan peta kepada orang Xian. Gao Eria, apalagi maumu? Kalian bersekongkol memfitnahku. Ternyata kau mata-mata Xian, sia-sia kami mempercayaimu. Berkhianat pada negara, dosa tak terampuni. Aku bersembunyi bertahun-tahun, tak kusangka akan dikhianati orang sendiri. Gao Eria, kau kaki tangan Xian. Pengkhianatanmu tak ada urusan denganku. Tapi kau tahu jelas, kematian Hu Biao bukan salahku. Kenapa kau masih menjebakku? Karena kau seharusnya sudah mati sejak lama. Pembantaian keluarga Sun. Apa ini ada hubungannya denganmu? Ingin tahu? Tanyakan saja pada orang tuamu yang sudah mati. Tolong ampuni dia. Daxia pasti hancur, Xion pasti menang. Biarkan dia hidup. Maafkan aku terlambat selangkah. Aku tahu masih ada orang yang diam-diam bersekongkol dengan Xion. Jangan sampai aku mengetahuinya, atau tanggung sendiri akibatnya. Yang mulia ketua, aku mewakili delegasi Xion, diundang untuk mengunjungi Beihai. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kembali dan beritahu rajamu. Jangan gunakan lagi cara-cara licik seperti ini. Jika tidak, aku akan memimpin Istana Naga untuk meratakan Xion. Ayah angkat. Kau
Sayapmu sudah kuat sekarang. Beraninya kau secara terang-terangan menentang perintahku. Jika kau tidak bertindak lebih dulu, Sun Xiaofan pasti sudah menjadi mayat. Maafkan aku, ayah angkat. Karena kau sudah dewasa dan ingin pergi, maka aku tidak akan menahanmu lagi. Kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan mengadakan pesta pertunangan untukmu dan Gaobo. Gaobo. Dia adalah keponakan Tuan Kota. Tuan Kota tidak memiliki anak. Istri Tuan Kota sekarang juga sudah meninggal. Dialah orang yang paling berpeluang untuk menggantikan posisi Tuan Kota. Jika kau menikah dengannya, itu adalah sebuah keberuntungan bagimu. Aku tidak mau menikah. Ini bukan keputusanmu. Ada apa dengannya? Abaikan saja dia. Tuan Long, apa yang kujanjikan padamu sudah aku lakukan. Sekarang saatnya bagimu untuk menepati janjimu. Tentu saja. Sekarang aku harus memanggilmu ketua aula. Atau Dili, Itu tidak penting. berapa banyak lagi hal yang kau sembunyikan dariku? Aku sedang menyelidiki masalah mata-mata itu. Ini soal keamanan negara Daxia. Ada banyak hal yang di luar kendaliku. Aku tidak menyalahkanmu. Gao Eria sudah mati, tapi dia pasti punya kaki tangan yang bersembunyi di Beihai. Tidak apa-apa. Istri dan anak Wang Cheng sudah berhasil kutemukan. Mereka pasti akan bicara. Sudah terlambat. Apa maksudmu? Wang Cheng mengakhiri hidupnya. Dia mati di penjara bawah tanah. Apa yang kau katakan? Mati di dalam penjara bawah tanah. Dili, aku sangat mempercayaimu. Menjaga satu orang saja. Apa kau tidak sanggup? Maafkan aku. Apa gunanya kata maaf? Apa orang mati bisa hidup kembali? Sekarang satu-satunya saksi telah tiada. Pelaku utamanya masih bebas berkeliaran. Bagaimana aku harus menghadapi anggota keluargaku yang telah tewas? Aku juga tidak tahu kalau akan jadi seperti ini. Cukup, aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Dili, aku berterima kasih kepadamu atas bantuan penyelamatan nyawaku. Tapi hubungan kita berakhir di sini. Perjanjian nikah kita sudah tidak memiliki alasan lagi untuk tetap dilaksanakan. Apa maksudmu? Aku ingin membatalkan pertunangan. Apa kau sadar apa yang kau katakan? Apa perkataanku? Masih kurang jelas. Jika kau tak dengar, akan kukatakan lagi. Aku batalkan pertunangan. Beraninya ada yang membatalkan pertunangan denganku. Memangnya kenapa dengan keluarga Di? Penguasa kuil naga. Memangnya kenapa? Baik, aku setuju. Dili, mulai hari ini, kita adalah orang asing. Tak ada hubungan lagi. Kau tidak diikuti kan? Tenang saja, orang biasa. Mana mungkin bisa mengejar kecepatanku. Sekarang Gao Eria sudah mati. Aku juga kemungkinan besar akan terbongkar. Apa rencanamu? Kebetulan sekarang sudah pasti, Dili adalah penguasa kuil naga. Kau ingin membunuh Dili. Jika 1 lawan 1. Kita bukan tandingannya, tapi jika dia diracuni, kita punya kesempatan. Asal aku bisa membunuh Dili. Itu bisa jadi pertanggungjawaban untuk pihak Zion. Kapan kita beraksi? Jangan menunda lagi. Malam ini juga. Tidak mungkin. Ayahku adalah ayah terbaik di dunia. Mana mungkin dia mata-mata? Tidak mungkin. Suasana hati penguasa sedang bagus ya. Aku sudah memberi kalian bertiga kesempatan hidup. Kalian masih berani cari mati. Dendam guruku belum terbalas. Mana mungkin aku pergi begitu saja. Hanya dengan kalian bertiga. Ingin melawanku. Aku penasaran, kau orangnya Tuan Long, kenapa menyelamatkanku hari ini? Aku pun tak tahu. Aku hanya tak ingin melihatmu mati. Mungkinkah kau benar-benar menyukaiku? Kau bilang kau dan aku punya jodoh 3 kehidupan. Apa itu benar? Ilmuku masih dangkal, tak bisa meramalnya. Besok pesta pertunanganku. Ayah angkat mau menikahkan aku dengan Gaobo. Gaobo lumayan, kaya dan berkuasa. Tak rugi menikah dengannya. Sun Xiaofan, bawalah aku pergi. Bawa kau pergi kemana? Kemanapun boleh. Asal kita berdua bersama. Kita tinggalkan Beihai bersama. Cari tempat di mana tak ada orang yang mengenal kita. Bagaimana? Dendam keluarga Sun belum terbalas. Aku takkan tinggalkan Beihai. Sun Xiaofan. Untuk apa kau ke sini? Dili dalam bahaya. Dia penguasa istana naga, memimpin 300.000 pengawal naga. Siapa berani menyentuhnya?
Ada yang meracuninya. Dia benar-benar dalam bahaya sekarang. Di hatinya, ternyata masih ada Dili. Kau sudah terkena racun hebat. Kita lihat berapa lama kau bertahan. Hari ini akan kugunakan kepalamu untuk menghormati arwah guruku di surga. Kau baik-baik saja? Sun Xiaofan, kenapa kau kembali? Aku kembali untuk membayar sewa padamu. Baguslah, hari ini aku akan menghabisimu juga. Hanya denganmu? Mana orangnya? Pengecut, keluar kalau kau berani. Berani menghisap energi yangku. Aku belum membuat perhitungan. Diam. Kembalikan energi yangku. Ini rumput naga pusaka suci, penawar segala racun. Namun, obat ini punya efek samping, sekali diminum, ilmu kanuragan musnah. Menyelamatkan nyawa lebih penting. Tapi tak ada yang berani mengambil keputusan untuk ketua. Kehilangan semua kekuatan, menjadi orang biasa, bukanlah hal buruk. Semua ini bermula dariku. Segala konsekuensinya, biar aku yang tanggung. Baiklah. Kau melindungiku sekali. Aku lindungimu seumur hidup. Aku akan penuhi perjanjian nikah. Xiaofan, Bagaimana kau tahu? Ada yang ingin mencelakai Dili. aku. Apa ini perbuatan Li Wenchao? Bukan ayahku pelakunya. Bukan. Pergilah, aku tak ingin melihatmu lagi. Xiaofan. Hari ini pesta pertunangan. Guna dan Gaobo. Aku tak menerima undangannya. Tuan Long, ayahku sedang kurang sehat, tidak bisa menghadiri pesta pertunangan Guna. Mohon pengertiannya. Iya apa-apa. Aku akan menemui Guna. Tuan Long, jika ada yang mengacau hari ini, apa yang harus dilakukan? Maksudmu Sun Xiaofan? Jika dia berani datang, aku sendiri yang akan turun tangan. Biar dia tahu bahwa gelarku sebagai penjaga peringkat bukan sekadar pajangan saja. Guna, apa kau benar-benar akan menikah dengan Gaobo? Perintah orang tua dan kata-kata Mak Comblang. Gaobo punya reputasi yang sangat buruk. Jika kau menikah dengannya, hidupmu akan hancur selamanya. Orang tuaku meninggal sejak aku kecil. Ayah angkatlah yang membesarkanku. Mungkin ini memang sudah takdirku. Pesta pertunangan bahkan belum dimulai. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk melihat calon istriku di masa depan. Apa urusanmu? Keluar. Terakhir kali kau menamparku, sekarang aku membalasnya. Ini urusan keluargaku. Kau tidak berhak ikut campur. Pergi dari sini. Guna menjadi wanitaku adalah kehormatan bagimu. Biarkan aku menciummu dulu. Jangan menghindar terus. Cepat atau lambat kau akan jadi milikku. Lepaskan. Aku sudah tidak sabar lagi. Bagaimana kalau kita malam pertama sekarang? Berani sekali kau memukulku. Apa kau masih memikirkan Sun Xiaofan itu? Aku tidak peduli. Aku hanya menginginkan tubuhmu, bukan hatimu. Gaobo, aku peringkat 9 di daftar naga tersembunyi. Membunuhmu semudah membalikkan telapak tangan. Jangan paksa aku. Siapa yang menyentuhku? Bukan aku, bukan aku. Mungkinkah itu Sun Xiaofan? Tidak, dia tidak akan kembali. Siapa yang menendangku? Apa itu Sun Xiaofan?
Keluarlah kalau kau berani. Aku sudah keluar. Tapi aku tidak menyuruhmu berlutut. Tidak apa-apa. Aku nyaman begini. Benar-benar orang aneh. Tuan Muda Bo sudah datang. Dasar kau sampah. Tuan Muda Bo, apa yang terjadi? Kalian tahu kenapa aku memukul kalian? Tuan Muda Bo memukul kami. Pasti ada alasannya. Tidak ada. Tanganku hanya gatal. Ingin memukul orang saja. Tuan Muda Bo, ada apa denganmu hari ini? Dengar baik-baik, Long Ye. Mulai sekarang, Beihai ada di bawah kendaliku. Kau belum resmi jadi penguasa kota. Di depan umum begini, kata-kata seperti itu beraninya kau mengucapkannya. Aku menghargaimu, memanggilmu Long Ye. Tapi jika tidak, kau hanyalah kura-kura tua. Apa maksudmu? Jangan bilang aku tak memberimu kesempatan. Berlututlah sekarang, panggil aku penguasa kota, maka aku akan memberimu makan. Jika tidak, di Beihai nanti, takkan ada lagi tempat untukmu bernaung. Tuan Muda Bo mabuk. Tuan Muda Bo, kau mabuk, pergilah istirahat dulu. Enyah kau. Tidak apa-apa, pesta pertunangan akan segera dimulai. Berhenti di sana, apa aku mengizinkanmu pergi? Kura-kura tua, kau langgar hukum. Menindas rakyat, tindas rakyat, beraninya kau mengaku sebagai kaisar bawah tanah Beihai. Tuan Muda Bo, hari ini adalah pesta pertunanganmu dengan putri angkatku. Kau menikahkan Guna denganku. Bukankah hanya demi kekuasaan keluarga Gao kami? Menggonggonglah seperti anjing, maka aku akan membiarkanmu menjadi anjing keluarga Gao kami. Tuan Muda Bo, jangan keterlaluan. Hari ini, Tuan Muda Bo mabuk, kata-kata salahnya dan perbuatan salahnya, aku bisa memaafkannya. Memang kura-kura tua sangat sabar rupanya. Jika kau berani kurang ajar lagi, aku tak akan segan padamu. Mengancamku. Kau pikir kau siapa? Keterlaluan. Pukul aku kalau berani. Ayo pukul aku. Apa yang sedang terjadi? Tidakkah kau merasa Tuan Muda Bo ini terasa sedikit aneh? Memang terasa aneh, tapi aku tidak bisa menjelaskan di mana letak anehnya. Kura-kura tua, aku keponakan penguasa kota. Kau berani menyentuhku. Lalu kenapa pengawal tangkap dia sekarang juga? Jangan lari. Tangkap dia. Tolong ada orang di sana. Tuan Long, selamatkan aku. Gao Bo, kau tidak takut mati ya? Akan kukabulkan keinginanmu. Kenapa kau memukulku? Kau memukulku. Aku paling benci orang memukul wajahku. Pukul saja. Tuan Long, apa salahku pada kalian? Biarkan aku mati dengan tenang. Masih berani berlagak bodoh. Hajar dia sampai mati. Minggir biar aku saja. Tuan Long, nyawa bisa melayang jika lanjut. Berhenti. Demi kehormatan Tuan Kota, nyawamu kuampuni, pernikahanmu dengan Guna batal. Tuan Long, ini bukan salahku. Ini semua ulah Sun Xiaofan. Sun Xiaofan? Dia berubah jadi diriku, lalu memukulku sampai pingsan. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Di mana Sun Xiaofan? Sun Xiaofan. Dia Keluar benar-benar kau. datang. Sun Xiaofan, keluar engkau sekarang. Guna, maaf membuatmu menunggu. Aku sudah bilang, kita punya jodoh 3 kehidupan. Aku takkan biarkan orang lain merebutmu dariku. Tuan Long, Tuan Long. Tolong bela aku, Tuan Long. Sun Xiaofan, kau benar-benar keterlaluan. Kau mengacaukan pesta ulang tahun orang terkaya di Beihai, lalu membunuh utusan Siang. Kau berani datang ke pesta pertunangan Guna untuk membuat keributan? Tuan Long, demi keinginan pribadimu, kau menikahkan Guna pada sampah ini. Apa sebenarnya niat busukmu? Sun Xiaofan, aku sudah bersabar berkali-kali, tapi engkau malah melunjak. Pengawal, kemari. Sukin Tuan Long, aku sedang datang bulan, tak bisa bertindak hari ini. Lin Hai, Aku terluka parah dan belum sembuh. kalian berdua benar-benar sampah. Guna, ikutlah denganku. Berhenti di sana. Kembali ke sini sekarang. Guna kehilangan orang tuanya sejak kecil. Akulah yang bersusah payah membesarkannya hingga dewasa. Kau ingin membawanya pergi. Hadapi aku terlebih dahulu. Apa yang kau inginkan? Sangat sederhana. Jika engkau bisa tahan 3 pukulanku, aku akan membebaskanmu. Sun Xiaofan. Baik, aku terima 3 pukulanmu. Tuan Long adalah penjaga daftar naga tersembunyi. Ku dengar satu tinjunya bisa membunuh seekor sapi. Nah, kau sendiri yang cari mati. Jangan salahkan aku. Guna pernah mempertaruhkan nyawa demi aku. Jangankan 3 pukulan, 30 pun tak masalah. Akan kutunjukkan padamu kekuatan sejati dari penjaga daftar naga tersembunyi.
Sun Xiaofan. Sisa 2 pukulan. Apa kau belum makan? Ajal sudah dekat tapi masih sombong. Pukulan yang bagus. Tuan Long, habisi dia. Tukar 3 pukulan demi kebebasanmu. Itu sangat sepadan. Tak peduli seberapa hebat kemampuanmu. Dengan 1 pukulan terakhir ini, kau pasti akan mati. Aku tidak pernah takut mati, karena ada orang terkasih di kedua sisi. Kalau begitu, akan kukabulkan. Li Mengxian, apa yang kau lakukan? Kenapa kau begitu bodoh? Keluarga Li berutang padamu, biar aku yang bayar. Li Wenchao adalah dia, kau adalah kau. Itu tidak penting lagi. Sun Xiaofan terluka parah. Serang dia bersama... Ayah angkat, kenapa kau ingkar janji? Jangan panggil aku ayah. Mulai sekarang, hubungan kita berakhir Jika ingin membunuhnya, hadapi aku dulu. hanya denganmu. Guna. Sun Xiaofan, matilah kau. Awalnya aku tak ingin membunuhmu, tapi kau sudah lama di Beihai, berbuat jahat, langgar hukum, tindas rakyat. Kau tak hanya melukaiku, kau ingkar janji, bahkan melukai Li Mengxian. Dan Guna, hari ini aku akan membasmi penjahat. Jangan bunuh aku. Aku bagi kalian masih punya nilai. Wang Cheng sudah mati. Akulah satu-satunya yang tahu kebenaran bantai keluarga Sun. Jika engkau membunuhku, takkan ada lagi yang bisa bersaksi untukmu. Kau terlibat dalam bantai keluarga Sun. Tidak. Hanya saja aku membawa Wang Cheng kepada Li Wenchao. Dia juga khianati negara. Dia pantas mati. Li Wenchao. Maafkan aku. Aku sudah lama tahu kebenaran yang terjadi, tapi aku tak berani menghadapinya. Hal ini tak ada hubungannya denganmu. Aku selalu mengira ayahku adalah ayah terbaik di dunia. Tapi aku tidak menyangka dia melakukan banyak kesalahan. Pulihkanlah lukamu dulu. Maafkan aku sudah merepotkanmu. Jangan bicara begitu. Setelah lukamu sembuh, aku akan membawamu pergi dari Beihai. Tapi, bagaimana dengan Dili? Dili. Tuan Kuil sudah sadar? Kau sudah sadar? Ku dengar kaulah yang menyelamatkanku. Syukurlah kau baik-baik saja. Tapi aku lancang memberimu rumput naga. Maafkan aku. Aku penguasa Aula Naga. Kau membuatku kehilangan ilmuku. Bagaimana aku memimpin orang sekarang? Aku tahu soal hal ini. Aku sangat menyesal padamu. Tapi kau harus tahu bahwa tidak ada apapun yang lebih penting dari nyawamu. Sekarang aku orang yang tidak berguna. Kalau begitu, biarkan aku melindungimu. Kau sudah batalkan perjanjian nikah. Aku tak butuh perlindunganmu. Pergi kau dari sini. Bisakah kau tenang sedikit? Pergi. Aku dapat kabar, Li Wenchao melarikan diri. Dia sudah keluar gerbang timur. Akan terlambat jika tak dikejar. Dili, tunggu aku kembali. Dili, kenapa kau kemari? Ku dengar Sun Xiaofan mengacaukan pesta demi dirimu. Aku ingin melihat seberapa cantik dirimu sebenarnya. Aku tahu kalian punya perjanjian nikah. Ini zaman apa sekarang? Jodoh sejak bayi sudah kuno. Dia suka pada siapapun. Itu adalah kebebasannya. Penguasa Aula, jangan panggil aku penguasa. Sekarang aku sama seperti kalian, hanya orang biasa saja. Ayah. Li Wenchao, beraninya kau datang mengantar nyawa? Aku sembunyi 18 tahun. Hari ini akhirnya aku bisa membantai kalian semua. Sun Xiaofan sudah terjebak dalam taktik memancing harimau. Kalian bukan tandinganku. Ayah, berhentilah keras kepala. Kau masih saja belum mengerti. Apa maksudmu? Li Wenchao yang asli, 18 tahun lalu, telah kurebut raganya.
Dia sudah lama mati. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku ahli nomor 1 Siang, memakai identitas Li Wenchao, menyamar 18 tahun. Aku tak membunuhmu, hanya demi menyamar dengan lebih baik. Kau pasti membohongiku. Semua ucapanmu itu bohong. Bagiku kau sekarang sudah tidak berguna lagi. Jika saja Li tidak kehilangan kekuatannya, mungkin kita bisa bertarung. Tapi sekarang kalian hanyalah mangsa empuk. Ketua, cepatlah pergi. Aku sudah lama bersabar padamu. Song Qi. Sia-sia belaka. Tunggu, apa yang kau inginkan? Kita bisa bicara. Sekarang aku hanya ingin Giok Kuno Shura. Aku tunangan Sun Xiaofan. Guna adalah wanita yang Sun Xiaofan cintai. Li Mengxian juga punya hubungan dekat dengannya. Sun Xiaofan pasti akan pakai giok tulang Shura, tukar dengan kami bertiga. Kalau begitu aku, ampuni nyawa kalian bertiga. Tunggu Sun Xiaofan mati. Dia sudah datang. Lepaskan mereka bertiga. Hadapi aku jika berani. Kau begitu hebat, tanpa sedikit trik. Aku tak bisa lawanmu. Karena kau tahu, tak bisa melawanku. Menyerahlah sekarang. Apa kau pikir gelarku? Petarung nomor 1 Siang. Hanya omong kosong. Aku tanya padamu, 18 tahun lalu, kenapa bantai keluargaku? Ayahmu Sun Wei, pengawal rahasia Daxia. Saat itu, dia temukan rahasiaku dan curi giok kuno Shura. Dendam keluarga musuh bebuyutan, aku menunggu 18 tahun. Sekarang kendali ada di tanganku. Berlututlah padaku. Kenapa mau pakai jurus pembeku? Tidak ada gunanya, karena mereka bukan manusia. Wajah yang sangat cantik ini, sayang sekali jika hancur. Benar-benar licik. Berlutut atau tidak, kau pilih sendiri. Sun Xiaofan yang sombong. Hari ini bisa patuh, berlutut di hadapanku. Ayahmu bukan tandinganku, apalagi dirimu. Bukankah kau sangat hebat? Kalau berani lawanlah. Pecundang berlututlah yang benar. Li Wenchao, apapun yang kau lakukan, aku tidak peduli. Mereka bertiga tidak bersalah. Lepaskan mereka. Tidak bersalah. 20 tahun lalu, Daxia dan Siang berperang. Jutaan orang tewas. Siapa yang tidak bersalah? Jika Daxia tidak hancur, langit tidak akan adil. Daxia dan Sion telah berperang berabad-abad. Kau tahu betul, perang hanya akan membawa penderitaan. Bagi rakyat kedua belah pihak, mengapa kau masih memicu perang? Mungkin di antara kita tidak ada yang salah. Hanya posisi kita yang berbeda. Mungkin kita berdua salah. Perang hanya akan membawa lebih banyak penderitaan bagi semua. Sayang sekali, jika kau prajurit Sion, alangkah baiknya. Tapi kau lahir di Daxia dan menjadi musuhku. Apa sebenarnya maumu? Serahkan giok kuno Shura. Pelan-pelan saja. Jangan bergerak, atau tanggung sendiri akibatnya. Diam. Bukankah sudah kubilang, jurus pembeku tak mempan pada mayat hidup? Aku tidak hanya menguasai jurus pembeku saja. Baiklah, mari kita lihat seberapa hebat kemampuanmu. Kehancuran Daxia sudah di depan mata. Mimpi belaka. Aku tahu kau bisa jurus pengganda. Sudah kuduga. Lupa memberitahumu. Yang aku pelajari adalah 72. Perubahan bumi, jurus pengganda hanyalah salah satunya. Ilmu sesat. Sangat lemah. Benarkah? Jurus pengganda lagi. Bunuh ketiga wanita itu. Ubah. Pisang. Sun Xiaofan, dasar kau sampah. Kau hanya bisa bersembunyi. Keluar kau sekarang. Aku si Sun telah tiba. Sun Wukong sang Raja Kera. Aku punya 72 wujud, 7
42 nyawa. Bagaimana kalian bisa melawanku? Dia palsu, serang. Urusan kita belum selesai. Mau kemana kamu? Dasar kamu penipu gadungan. Apa cuma ini? Kemampuan terbaik petarung nomor 1 di Siang. Kamu belum makan ya? Pisangnya enak, cobalah. Keterlaluan. Li Wenchao, kamu berani bantai keluargaku. Kamu khianati negara. Kamu banyak berbuat jahat. Murka alam semesta, pantas mati. Biarpun kamu bunuh aku, keluargamu tidak akan bisa hidup lagi. Sampai sekarang kamu masih tak tahu tobat? Seumur hidupku, aku tak tahu apa itu penyesalan. Kalau begitu akan kubuat kau rasa penderitaanku yang sebenarnya. Ini ingatan Sun Xiaofan. Jangan. Ingatan ini akan terus ada di dalam pikiranmu, siklus tanpa henti, sampai kamu benar-benar bertobat. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Ayah, ibu, kalian akhirnya bisa mati tenang. Kalian bertiga mau apa? Aku ingin bertanya, perjanjian nikah kita, apa masih berlaku? Tentu saja masih berlaku. Lalu bagaimana denganku? Kau bilang akan membawaku pergi? Tenang saja, aku pasti akan menepati janji. Lalu bagaimana denganku? Kau bilang saat kecil, akan menikahiku saat dewasa. Cukup kalian bertiga, aku mohon pada kalian, biarkan aku tenang sebentar. Hanya boleh pilih 1 dari 3. Benar, cepatlah pilih. Sebenarnya siapa yang kau sukai? Beri aku sedikit waktu, biarkan aku memikirkannya baik-baik. Siapa suruh kau tebar pesona? Demi keadilan. Kami memutuskan untuk membagimu menjadi 3 bagian. Berhenti? Aku punya jawabannya. Jika jawabanmu tidak memuaskan, itu berarti menantang 300.000 prajurit naga. Tidak mungkin, mana mungkin begitu. Meski aku tak punya 300.000 prajurit naga, tapi siapapun yang menipuku, akan kukejar sampai mati. Jangan. Meski aku tak bisa apa-apa, tapi aku akan mengakhiri hidupku sendiri. Jangan. Xiaofan, cepat pilih. Sun Xiaofan, cepat pilih. Sun Xiaofan, cepat pilih. Aku punya ide. Aku akan buat 3 klon. 1 menemani Dili belanja. Satu menemani Guna berwisata. Satu menemani Li Mengxian, menikmati makanan lezat. Sedangkan tubuh asliku tentu saja pergi memancing. Inilah baru, hidup bagaikan dewa. Siapa bilang? Guru,